BLT kan ada kopi nih kan. BLT, bantuan langsung ongkos. FBA BLT, BLT, bantuan langsung ongkos. Biasanya oleh apa ya? Telur atos. Empian masing-masing beli telur atos. Umpama tak yang gue gula. Beli masing-masing telur atos. Esok ngalak Senin apa Jumat semakin minggu. Esok ngalak Senin apa Jumat ngalak Senin apa Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati tuan rumah Bapak Faisal sekeluarga, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Wala tajidannahum, dan sungguh kalian akan mendapati mereka ahrason nasi, menjadi manusia yang paling beruntung atau yang paling menginginkan, ala hayatin, atas kehidupan yang ada di dunia ini, wa minal ladzina asyraku, lebih banyak dibandingkan orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum, setiap masing-masing dari mereka menginginkan, lau yu'ammaru alfasanah, jikalau bisa ingin mendapatkan usia sebanyak 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi, padahal tidaklah hal tersebut menghindarkan mereka dari siksa, minal adzabi ayyu ammar, dari siksa walaupun umurnya sampai 1000 tahun. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Kita lanjutkan ke tafsirnya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, dan sungguh kalian akan mendapati mereka manusia yang paling tamak kepada kehidupan di dunia. Jadi mereka yang dimaksud dalam ayat mereka masih membahas tentang orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi mereka dibahas sangat panjang sekali di surat Al-Baqarah juz yang pertama, yang mana pada ayat yang sebelumnya, di kajian yang sebelumnya, diterangkan bahwa
Allah mengajukan tantangan kepada orang Yahudi melalui Rasulullah, yang mana orang Yahudi mereka di keyakinan bahwa Allah menciptakan surga itu hanya khusus untuk orang Yahudi. Maka Allah menantang melalui ayat yang disampaikan oleh nabinya, kalau memang surga itu diciptakan untuk orang-orang Yahudi, fatamannahul mauta, maka inginilah kematian. Karena jalan manusia untuk masuk surga mereka sombong jalan lain kecuali mati. Jadi orang mereka bisa masuk surga mati kade, mentak mati kade tak bisa masuk surga. Maka orang Yahudi mereka diberikan tantangan untuk memohon kepada Allah supaya mati kade, makle lekas masuk surga. Tapi pada kenyataannya mereka tidak mau. Bahkan mereka takut untuk cepat mati. Nah, di ayat ini diterangkan bahwa orang Yahudi ini benikun takok mate, takok lekas mate. Tapi ayat ini juga menerangkan bahwa mereka itu orang yang paling tamak. Jadi beda kalimat, ada kata ahroso mereka bisa bermakna paling ingin, paling tero, bisa paling tamak atau paling serakah, bisa bermakna paling untung. Jadi ahroson nasi artinya orang Yahudi ini digambarkan orang yang paling tamak urusan duniawi. Orang Yahudi ini digambarkan orang yang paling menginginkan urusan duniawi. Orang Yahudi ini juga digambarkan orang yang paling beruntung dalam urusan duniawi. Bisa dilihat zaman semangken hampir semua yang berkaitan dengan kebutuhan umat manusia mereka dikuasai sama orang Yahudi. Mulai dari alat-alat elektronik, teknologi, alat-alat militer, semua yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia mereka mayoritas dikuasai oleh orang Yahudi. Mereka pun diramalkan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, mereka maknanya mereka adalah orang-orang yang paling menginginkan usia panjang karena mereka mengetahui bahwa tempat kembali mereka sangat buruk dan akibat dari amal perbuatan mereka di hadapan Allah sangat merugi. Jadi orang Yahudi mereka endi keyakinan tentang masalah surga dan neraka. Kalau orang musyrik yang hidup pada zaman Rasulullah, saya nyembah patung mereka, kaum musyrikin kafir Quraisy contohnya, mereka ini tidak punya keyakinan tentang surga dan neraka. Pokok pon mate lah mare. Tapi orang Yahudi mereka endi keyakinan pada saat orang Islam bahwa setelah kematian ada yang namanya surga dan neraka. Nah, sehingga karena mereka mengetahui tentang surga dan neraka, mereka oning bahwa abad nabi mereka telah melaksanakan berbagai macam pengingkaran kepada Allah. Sehingga kalau banyak pengingkaran kepada Allah, kafir kepada Allah, mon mate mereka bakal masuk neraka. Kalau mati pasti akan disiksa oleh Allah. Nah, sehingga orang Yahudi mereka paling takut mati karena takut siksa sama Allah, sehingga menginginkan usia yang sangat panjang dengan harapan supaya bisa menikmati kehidupan yang ada di dunia. Kita lanjutkan kitab tafsir Ibnu Katsir. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang mukmin dan bagaikan surga bagi orang kafir. Jadi alam dunia mereka bagaikan penjara untuk orang mukmin, bagaikan surga untuk orang kafir. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai orang mukmin ada yang namanya halal dan haram, ada yang namanya perintah dan larangan, ada yang namanya kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Seorang orang mukmin mereka wajib abajeng lema berkor.
Yang membedakan umat Islam dengan yang bukan Islam ini di sholatnya. Kalau ada orang Islam tidak mengerjakan sholat, maka dia tidak ada bedanya dengan orang yang bukan Islam. Masuk bulan Pasah diwajibkan untuk apasah. Ketika memiliki harta yang sampai pada nisab dan haulnya, di kewajiban wajib zakat. Ketika memiliki kemampuan secara zahir dan batin, masuk waktunya ibadah haji, maka di kewajiban untuk mangkat melaksanakan ibadah haji. Mereka mukmin. Sobu kudu jaga. Taka keton duduk rumah wajib jaga. Taka sakit model apa wajib jaga. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sholat kecuali setong kelenger, dua gila, telok mate. Nah mereka tak apa tak bojo. Selama kita sadar tak gila, mereka di kewajiban abojo. Sementara orang-orang kafir ini tidak ada kewajiban yang mengekang dirinya. Jadi orang kafir ini merasa dunia itu adalah surganya. Makanya harapan orang Islam sedekah, rajin sodako, sama orang non Muslim rajin sodako, mereka biasanya lebih soki sama Muslim. Nama bisa karena Allah mereka punya janji bahwa siapapun yang menafkahkan hartanya, maka Allah akan memberikan balasan berkali-kali lipat. Nah, ayat mereka tidak menerangkan apakah dia muslim atau non muslim, apakah mukmin atau kafir. Siapapun yang rajin sodako, maka berkah bales sareng Allah, ada balasannya dari Allah. Nah, tetapi Allah juga berjanji bahwa orang yang mukmin balasannya pasti masuk ke dalam surga. Rasulullah bersabda, "Man kana fi qalbihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Nah, artinya mon beda orang yang dalam hatinya tidak iman kepada Allah, maka matinya pasti masuk ke dalam neraka. Nama tak sampai macam neraka. Nah, makanya apa orang saya non muslim mereka mon sedekah maksokina takabra, mereka karena semua kebaikan yang dia lakukan dibalas oleh Allah semuanya di dunia, tidak disisihkan untuk akhirat. Tapi orang mukmin mon sedekah sebagian dibalas di dunia, sebagian dibalas di akhirat. Jadi ini perbedaannya. Orang mukmin dunia ini adalah penjara, tapi orang kafir dunia ini surga. Jen moku, apa jen mereka moku, apa mereka moku, menjalankan perintah Allah moku. Coba tanya ke Pak Bapak mereka. Senin mulai dari Sabtu, Minggu, Senin sampai hari Kamis, kalau 12 tak ketondu. Bejena apa jam Jumat, kalau sekolah kalau ketondu kasar. Mogok saya mengatakan masjid. Nah, mereka penjaranya orang-orang mukmin. Jadi tak napa tiang mogok semakin mereka tak napa. Deki monpon mate tak mogok orang mukmin mereka tidak dikenakan kewajiban ibadah, tidak dikenakan kewajiban sholat karena sudah mendapatkan balasan dari Allah. Mereka sangat menginginkan seandainya ditangguhkan dari kepastian hari akhirat. Untuk itu mereka berupaya ke arah itu dengan sesuai kemampuan yang mereka kuasai. Akan tetapi apa yang mereka takutkan dan mereka hindari itu pasti akan menimpa diri mereka, hingga mereka lebih tamak kepada kehidupan di dunia ketimbang orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak memiliki suatu kitab pun. Jadi orang Yahudi mereka agak mirip dengan iblis. Iblis mereka benih orang setaoni.
Iblis ini kan makhluk yang sangat alim, bahkan sombong manusia alam dunia neka ibadahnya sama dengan iblis. Di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat pertama kan diterangkan iblis neka asujud ke Allah 700.000 tahun, bersujud kepada Allah 700.000 tahun. Empian sarang dan gula apa jeng rokaat du polo rokaat bayi neka pon sake toot mon nyare imam saya apal-apal on saya ngaji na on laon enggak model Masjidil Haram neka sombong makmumah mon enggak pembalap banyak neka makmumah. Nah tapi karena ada kedengkian di dalam hatinya, ketika Allah perintahkan semua makhluk yang ada di langit bersujud kepada Nabi Adam, fasajadu illa iblis. Kabineka sujud ke Nabi Adam kecuali iblis. Apa iblis tanda sujud? Aba wastakbar. Karena congkak dan sombong, merasa abena neka lebih melejit. Di dalam ayat lain diterangkan kenapa kok tidak mau sujud kepada Nabi Adam, karena iblis mereka protes ke Allah, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ria ciptaki sareng ajunan ya Allah dari apoi. Sementara Adam mereka diciptakan dari tanah. Apoi mereka lebih mulia daripada tanah. Iblis neka karena kesombongannya kelopain bahwa ketika diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam bukan untuk menyembah Adam, tapi perintah bersujud kepada Nabi Adam, neka jangan melihat Adamnya, tapi yang dilihat siapa yang memerintahkan. Semua makhluk yang ada di langit bersujud kepada Nabi Adam dalam rangka taat perintah Allah. Jadi iblis neka di pengetahuan yang luar biasa. Iblis neka kenal ke Allah, oni ke surga sareng neraka, melihat berbagai macam kekuasaan Allah, tapi ingkar kepada Allah, sehingga akhirnya mendapatkan julukan iblis. Iblis itu artinya orang yang jauh dari rahmat Allah. Ketika dikutuk dari iblis neka mohon kepada Allah, minta supaya umur naneka lanjut, minta panjang umur, jangan mati sampai hari kiamat. Kenapa? Karena terlalu balas dendam ke anak turunannya Nabi Adam. Karena beda Adam, seawala iblis neka molje, akhirnya karena kesombongannya terhadap Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dijadikan penghuni neraka. Jadi impian mereka jadi orang mereka jangan dendam. Apa betulnya dendam mereka? Apa dendam? Apa ngarah? Apa boleh? Jangan dendam, jangan pengarah. Malah pengarahnya akan kena iblis. Nah Yahudi mereka juga begitu. Mereka mendapatkan pengetahuan dari Allah melalui nabi-nabi mereka tentang syariat halal dan haram, tentang ketuhanan Allah, tentang kenabian Muhammad SAW. Tapi mereka justru menjadi orang yang paling ingkar dengan syariat Allah karena kesombongannya. Mereka merasa bahwa Rasulullah mereka Nabi akhir zaman diharapkan dari kelompok Yahudi. Tapi pada kenyataannya Allah menakdirkan bahwa Nabi akhir zaman bukan dari kelompok Yahudi, tapi dari kelompok Arab. Sementara orang Yahudi mereka sudah mendeklarasikan dirinya, membanggakan dirinya sebagai bangsa yang paling dicintai oleh Allah, sebagai bangsa yang paling diistimewakan oleh Allah dengan banyaknya nabi dan rasul dari kalangan orang Yahudi. Sementara orang Arab mereka dari zaman Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad mereka sombong nabi. Jadi dari Nabi Ismail ke Rasulullah mereka sombong nabi. Sementara dari Nabi Yakub, dari Nabi Ishak sampai ke Nabi Isa
mereka mayoritas semuanya adalah dari kelompok Bani Israel. Jadi mereka merasa diistimewakan. Tuan rumah oning gula keton gue berkeluar gitu. Menumpian keton dua tak apa teh, dua tak temo. Mon gula saya itu nggak temo. Kita lanjutkan. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi dari Sofyan, dari Al-A'mashi, dari Muslim Al-Batin, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, bahkan lebih beruntung lagi atau lebih loba lagi daripada orang-orang musyrik. Yang dimaksud dengan orang-orang musyrik adalah orang-orang ajam, yakni selain orang Arab. Wa minal ladzina asyraku, lebih beruntung daripada orang musyrik. Jadi Ibnu Abi Hatim mereka menyampaikan bahwa yang dimaksud musyrik mereka adalah orang ajam. Ajam mereka bani ajam. Ajam mereka maksudnya di dalam Islam mereka dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama namanya Arabi. Arabi mereka adalah bangsa Arab secara keseluruhan, baik itu min ahlil bait dari keturunan Rasulullah maupun yang bukan keturunan Rasulullah, ini namanya Arabi. Nah, di luar bangsa Arab ini namanya Ajam, Ajami. Jadi dengkula sareng panjenengan mereka Ajami, yaitu bangsa Ajam. Nah, maka Yahudi, Romawi, Persia, Ethiopia ini semuanya termasuk kelompok Ajami. Cina mereka Ajam, Madura, Jawa mereka termasuk kelompok Ajam. Wa minal ladzina asyraku, yang dimaksud lebih beruntung dari orang-orang musyrik. Nah, menurut Ibnu Abu Hatim, orang musyrik yang dimaksud adalah orang musyrik dari kelompok orang-orang ajam. Jadi dari sekian banyak orang munafik dan orang musyrik, saya paling soki, saya paling tamak, saya paling terlanjur omong. Mereka adalah kelompok orang-orang munafik dari golongan orang Yahudi. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya melalui hadis As-Sauri. Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat keduanya Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak mengetengahkannya. Imam Hakim mengatakan bahwa keduanya telah sepakat atau ittifaq dalam sanad tafsir yang dikemukakan oleh sahabat. Empian oning napanten yang dimaksud hadis sahih itu bagaimana? Mereka ngaji, zaman semangkin mereka banyak orang yang pegawai. Mereka hadisnya sahih napanten. Tanya aki sahih napa tak oning. Kitab hadis yang paling tua yang ada sampai zaman ini adalah kitab hadis Al-Muwatta Ibnu Malik. Yang menyusun adalah Imam Malik bin Anas. Nah, Al-Muwatta Ibnu Malik ini kurang lebih sekitar 1000 hadis. Nah, Imam Malik ini punya murid namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mereka salah satu murid yang hafal secara keseluruhan kitab Al-Muwatta Ibnu Malik. Dan hebatnya lagi, benikun hafal teks hadisnya, tetapi hafal siapa saja sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Siapa saja sahabat yang pernah mendengar Rasulullah bersabda hadis tersebut. Hadis mereka kan beda telok. Ada namanya hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis taqririyah. Apa bedanya? Hadis qauliyah napa bayi yang diucapkan oleh Rasulullah adalah hadis qauliyah. Hadis fi'liyah adalah hadis Rasulullah ta'adhu, tapi Rasulullah nyontoaki
maka nyontoaki mereka adalah fi'liyah. Yang ketiga, hadis takririah, Rasulullah tak pernah adabu, Rasulullah tak pernah nyontoaki, tapi beda sahabat yang laksanaaki, Rasulullah oni dan mendiamkan. Setong contoh, adzan subuh. Adzan subuh neka kan beda bidana sama adzan selain. Apa bidana? Kalimat apa? Mak seperti saya jawab. Kalau saya lain tak pernah ngeding ya. As-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Mon Mekah, Arab Saudi neka muadzin, mon adzan macana neka beda sama orang Indonesia. Apa boleh bicara mon Mekah neka mon maca adzan as-sholatu khairum minan naum. Sholatnya lanjut naum mata dunga pandai namun empian ada as-sholatu khairum minan naum jadi tahu masih lanjut dunga yang rabi maka nanti dunga kira ada saya kerja. Nah adzan neka sesungguhnya tidak ada lafal as-sholatu khairum minan naum, karena adzan neka diilhamkan oleh Allah melalui salah seorang sahabat yang mana pelafalannya disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyatakan iya ini adalah lafal adzan. Nah ketika subuh Bilal bin Rabah muadzin pertama, jadi muadzin pertama neka namanya Bilal. Makanya orang yang mau jadi tukang adzan di masjid neka elok Bilal, karena yang adzan pertama namanya Bilal. Nah Bilal neka punya inisiatif menambahkan kalimat as-sholatu khairum minan naum. Masjid Nabawi, mimbar masjid dengan kamar Rasulullah neka jaraknya 14 meter. Kira-kira semak apa jauh? 14 meter neka semak apa jauh? Semak. Jalan masjid sarang bungko jaraknya 14 meter mimbar masjidnya. Kira-kira mon Bilal bin Rabah adzan pas mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, Rasulullah neka mireng napanten ngeding napanten mendengar atau tidak? Mendengar. Ketika Rasulullah ngeding, beliau tidak melarang, beliau tidak menolak, beliau membiarkan kalimat as-sholatu khairum minan naum tetap diucapkan. Ini namanya sunnah takririyah. Rasulullah tidak pernah mengucapkan, Rasulullah tidak pernah mengajarkan, Rasulullah ada sahabat yang mengerjakan, Rasulullah tidak melarangnya. Ini namanya sunnah takririyah. Nah, lanjut lagi neka masalah sahih lagi. Imam Malik bin Anas ndik murid Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i neka tidak menciptakan kitab hadis, tidak membukukan kitab hadis. Beliau adalah ulama pertama yang menciptakan kaidah usul fikih. Banyak karya-karyanya, mulai dari kitab Al-Um, Ar-Risalah dan lain sebagainya. Nah, Imam Syafi'i ndik murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal alias Imam Hambali. Imam Hambali ini menciptakan satu kitab namanya Al-Musnad. Isinya total 30.000 hadis. Dan beliau orang yang hafal hadis. Imam muhaddisin terbesar pada zamannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal neka ndik murid namanya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari alias Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari neka ndik keistimewaan. Apa keistimewaannya? Ngeding sekali langsung enggak. Bida dan gula sarang ngajunan alibalian apa pengajian tak enggak. Imam Bukhari neka ngeding sekali langsung enak, maca sekali langsung enak. Maka Imam Bukhari pada waktu itu berijtihad
untuk membuat sebuah hadis yang akhirnya muncul predikat sahih dengan cara beliau menemui setiap ulama-ulama ahli hadis, dibuat kriteria bahwa hadis neka sahih napanten. Kriterianya adalah pertama, setiap hadis yang boleh masuk ke dalam kitabnya Imam Bukhari sekurang-kurangnya minimal ada 3 sahabat yang pernah mendengarkan langsung dari Rasulullah. Dari 3 sahabat neka, sekurang-kurangnya masing-masing sahabat ini minimal ada 3 orang tabi'in yang pernah mendengar langsung dari sahabat. Berarti total ada 9 tabi'in. Dari 9 tabi'in mereka sekurang-kurangnya masing-masing minimal beda 3 murid, yaitu tabi'ut tabi'in yang pernah mendengarkan langsung dari tabi'in hadis yang pelafalannya sama dengan Rasulullah. Nah, setelah dicatat hadis demi hadis, sahabatnya siapa, tabi'innya siapa, tabi'ut tabi'innya siapa, data sareng Imam Bukhari yang masih hidup itu siapa. Seki odik neka sewa, saya sombong omor sewa. Nah yang hidup ini didatangi satu persatu oleh Imam Bukhari, ditanyakan, benarkah Anda pernah mendapatkan riwayatan hadis dari imam ini yang sanadnya bersambung ke sahabat ini, bersambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Neka Imam Bukhari neka keliling dari Yaman ke Mekah Madinah, ke Mesir, sampai ke daerah Uni Soviet, Rusia, keliling di beberapa negara, menghabiskan umurnya 16 tahun untuk menciptakan satu kitab sahih, yaitu kitab sahih Bukhari, sehingga total kurang lebih ada sekitar 4.000 hadis yang dikumpulkan menjadi kitab sahih Bukhari. 8.000 hadis. Setiap mau masukkan satu hadis ke dalam kitabnya, Imam Bukhari neka apa jam 2 rakaat. Berarti kalau 8.000 hadis sholat berapa rakaat? 16.000 rakaat. Maka akhirnya kitab Sahih Bukhari ini menjadi kitab yang paling penting setelah Al-Quran di dalam ajaran Islam. Jadi marena Al-Quran, neka yang paling penting yang wajib dikaji adalah kitab Sahih Bukhari karena menyimpan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi neka maksudnya sahih itu begitu. Jadi maksud sahih, dhaif, mursal, maudhu, mauquf ini ada kriterianya yang sangat panjang. Makanya cepat megawat. Ini sekonik sahih apa neka? Ini hadisnya mana dalilnya ini? Sahih apa enggak? Oh megawat sekali. Saya tanya sahih apa tak? Tahun ini saya paling boleh salah tahun ini ke bab sahih yang paling dihafal hadis sahih pun setong apa? Kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Semua yang bid'ah itu sesat dan yang sesat itu masuk neraka. Akhirnya ikut tekapi bid'ah orang tahun ini ngaji deh kan. Kita lanjutkan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan sehubungan dengan tafsir firman-Nya, dan sungguh kamu akan mendapati mereka setamak-tamak manusia kepada kehidupan di dunia. Yang dimaksud adalah orang munafik adalah orang yang paling tamak kepada kehidupan dunia dan lebih tamak lagi daripada orang musyrik. Yawaddu ahaduhum, masing-masing dari mereka ingin, yakni masing-masing dari orang-orang Yahudi menginginkan, demikianlah makna menurut konteks ayat. Sedangkan menurut Abul Aliyah, makna masing-masing dari mereka ingin adalah orang-orang Majusi. Pendapat ini sama dengan pendapat pertama tadi, yaitu agar diberi umur 1000 tahun. Jadi kembali lagi, orang Yahudi neka di pengetahuan tentang surga dan neraka, sementara orang musyrik tidak punya pengetahuan tentang surga dan neraka. Sehingga orang musyrik mereka ya hanya bersenang-senang saja dengan kehidupan di dunia. Tetapi orang Yahudi punya ambisi untuk menguasai dunia, karena dia tahu bahwa dunia inilah surganya orang Yahudi. Setelah meninggal mereka tidak mendapatkan surga. Nah mereka mengikuti orang-orang Majusi. Orang Majusi ini menurut riwayat dari Al-Amashi
mengatakan bahwa ada bahasanya orang Persia, Dahhazarsal, artinya mudah-mudahan punya usia sampai 10.000 tahun. Impian tahun apa enten di umur sampai 10.000 tahun. Menggula tak terus. Mata kapi rencana, ada rencana. Cewek gula di kanca umur 100 tahun, demi kanca mbak baca di umur 100 tahun. Neka susah. Gula tanya, apa mbak susah pun sombong umur semakin. Mata sosaan kok com, tangkan cala mata kapi. Umur pun 100 tahun. Cek kanca, anak pun mata kapi. Seordi neka kompoi di piyok. Lebahasana kompoi di piyok tak pada sarung bahasana orang tua. Coba mbak apa lebih kompoi mulai dewasa pas mbana acereta kompoi aneka semangat napa males ngedingakin mbana bentak males apa alama hidup tidak sama bahasa yang dibahas karena teknologinya sudah tidak sama, kehidupannya sudah tidak sama, sehingga akhirnya apa? Akhirnya orang yang ngomong aja mereka posan karena tadi kanca makanya yang mereka cek ngomong atau 10.000 tahun apa ya cek 60 tahun bayi gila copot kaki ngakan kontak nyaman 10.000 bunga karena apa biar 10.000 tahun. Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ali ibnu Hasan ibnu Syaqiq, ia pernah mendengar ayahnya mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Hamzah dari Al-A'mashi, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan tafsir firman-Nya yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, masing-masing dari mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Maknanya sama dengan ucapan orang Ajam atau Persia, Hazarsal lurus wa mahrajan, semoga usia 10.000 tahun penuh dengan kegembiraan. Nah ini bedanya yang dibahas di Sekar Putih kemarin, bedanya orang mukmin dengan orang musyrik. Kalau orang mukmin mereka tidak pernah bingung kapan dia akan meninggal. Coba umpama beda malaikat maut Rabu kempian, umpama neka kempian ada neka Rabu boleh dibuting. Nah malaikat maut neka pas ada bu kempian, umpama anggap asmana Siti, bukan nama sebenarnya ya. Siti Beneria every oning bingkok umurnya tinggal petong are kemudian beneria mati. Nah kira-kira mon malaikat maut apa yang oning kempian omor akare petong are apa ambil umur tinggal 7 hari apa coba troning dulu hah? Aku juga penolong temu tak tahu mana aja maka aku dia malaikat maut tahu apa aja udah sedekah masalahnya saya kebaik sedekah kan beda nampaknya ya. Nah orang ketika didatangi malaikat maut pasti kebingungan apa yang akan dilakukan sementara umurnya sudah tersisa sedikit. Nah tapi bagi orang yang mukmin tidak ada kekhawatiran di dalam hatinya, matea semangken, matea laguna, matea setahun sekade, apakah nanti 10 tahun bahkan 100 tahun, itu tidak ada kekhawatiran bagi orang mukmin. Umur yang pendek menjadi kebahagiaan bagi dirinya karena mempercepat dirinya berjumpa dengan Allah. Umur yang panjang menjadi kebahagiaan bagi orang mukmin karena panjangnya umur bisa membawa banyak manfaat untuk menegakkan agama Allah. Jadi panjang atau pendek umur mereka suatu masalah bagi orang mukmin, tapi masalah buat orang-orang musyrik
Apalagi orang yang tahu tentang hukum, orang Yahudi, orang Nasrani ini tahu tentang akhirat. Coba kan ngaji orang-orang non-muslim, kalau diceritakan tentang kematian pasti ngomongnya husja bentang arwah. Kan seneng kalau kenapa takut mati? Nampian orang mukmin mereka mulai ajar bengal mati. Nah supaya bengal mati kudu siap mati. Bagaimana menyiapkan kematian dengan ibadah yang diperbaiki? Umpama malaikat maut laguna sobu rabu empian mereka kalau cabut tepak bejeng sobu apa tepak melekok tepak bejeng sobu. Maka siapkan setiap ibadah yang kita hadapi seolah-olah itu adalah ibadah terakhir yang akan kita kerjakan, sehingga ibadah mereka kurangku karena merasa umurnya sudah tinggal sesaat lagi. Mujahid Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Abu Muhammad, dari Sa'id atau Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan tafsir firman-Nya, padahal wama huwa muzahzihi minal adabi ayu ammar, padahal usia panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa, yakni hal tersebut tidak dapat menyelamatkannya dari siksa. Demikian itu karena orang musyrik tidak mengharapkan akan dibangkitkan kembali sesudah matinya. Dia selalu mencintai hidup di dunia dalam usia yang panjang, sehingga orang Yahudi telah mengetahui kehinaan apa yang bakal diterimanya kelak di akhirat karena ia telah menyia-nyiakan ilmu yang ada pada dirinya. Gampangnya begini ayat ini, gula neka kan dalam setahun neka kan diuji istri bini gula neka sakit menolong liver sarang limpana sehingga setiap beberapa waktu sekali sel darah merah turun, wajib transfusi dan wajib kontrol nih. Nah beri komat poleh, jadi sel darah merah mereka turun. Ya bawa lab dicek sel darahnya 8,2. Ukuran normal empian kocak mereka oning lah. Ukuran normal yang ini mereka 11,4. Hampir paling rendah mereka 11,4. Nah bini gula mereka 8,2. Gula ngocak ke dokter karena kan kontrol ke dokter. Dokter, kalau bisa istri saya biar pulang saja pakai obat jalan. Tapi kalau tidak bisa memang harus opname, dan kalau tidak di opname ini membahayakan, maka saya tocak ikut opname saja. Apa dominasi dokter? Kebetulan dokter jaga yang ada Senin waktunya kontrol dokter. Kebetulan dokter mereka seneka. Kalau mau pulang sekarang tidak apa, tapi nanti Senin kembali ke sini dan pasti opname boleh. Jadi kalau mulai semakin tak apa, Senin abeli pasti opname. Jadi pilihannya Sabtu atau Senin opnamenya. Karena pilihannya Sabtu atau Senin dan dua-duanya sama-sama opname, maka gula pilih Sabtu. Apa abid-abid sampai Senin. Dan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim kan diterangkan bahwa innal mu'allima wa tabiba ilahuma la yang sohani idahuma lam yukroma. Sesungguhnya guru dan dokter, mu'allim dan tabib ini tidak akan memberikan nasihat apabila keduanya tidak dimuliakan. Kayak dingaji mon dokter abenta, kayak dingaji mon orang alim mereka abenta adul. Fasbir lidalika in jafauta tabibaha, maka bersabarlah dengan sakitmu kalau kamu tidak mau mendengarkan omongan doktermu. Bu, empian neka darah tinggi, cek akan membihi, aku nekakan, sabar. Pak, empian asam urat, sokonan neka bere, cek akan kelapa tehi, pakun ada kiber, sabar. Karena kon beri
oning. Nah sama wakna lijahlika in jafauta mu'alliman, maka terimalah kebodohanmu kalau kamu tidak mau mendengarkan omongan gurumu. Jadi mon ebelein sama orang alim setepat tanda ngedingaki kita terima jadi orang duduk jadi tanda ngedingaki mentropenter ngedingaki pas laksanaki. Nah gula acara taneka maksudnya orang Yahudi mereka orang aneh. Dia tahu bahwa kalau dia mati pasti akan disiksa. Seolah-olah menginginkan umur 1000 tahun itu bisa menghindarkan dirinya dari siksaan. Padahal mau hidup 1000 tahun, mau hidup 10.000 tahun, mon mate bakun siksa. Bahkan iblis yang dikasih umur panjang sekalipun sampai kiamat, benjana kiamat bakun siksa. Kan pada bayi sama milih gula, pada opname mak ditabit, opname ada, mak lekas beres. Nah orang mukmin mereka tak takut mati. Umpama yang sudah ditunjukkan, bu, yang mon mati pasti masuk surga. Ditunjukkan ini surganya seperti apa, pemandangannya indah, tempatnya nyaman, semua keluh kesah dunia sopungnya akhirat, empian tak ebeng-tabeng orang nyerahin otang. Surga sopung orang lagi otang. Kira-kira yang menebui pilihan ya bisa ki swarga mereka terlalu lekas mate napa itu udah mate saya menjawab ya pertanyaan saya ganti pertanyaan beda sendi mobil mak melarap dia terlalu mobil napa saya ketawa jatah sama lako kun umpama ya umpama lah beliau kun umpama ya mobil apa saya ketawa lagi tahu maka mijul huruf tak tepat mau cak Fortuner kepingin Fortuner umpama bedo orang soki pas Rabu kemudian bu tempian FBA motor Fortuner terserah kala Senin apa Jumat atau serampiannya gratis cuma-cuma tak kening pajak langsung balik nama nampian neka full 100% di nampian ngalak Senin apa Jumat atau serampian terus ngalak Senin apa Jumat Senin apa Jumat Senin apa Jumat Fortuner raja dulu eogo pada yang itu ada BLT, aman BLT karena ini kopi kan BLT, bantuan langsung ongkos BLT, bantuan langsung ongkos biasanya oleh apa ya? Telur ratos impian masing-masing beli telur ratos umpama tadi yang gue beli masing-masing telur ratos esok ngalak Senin apa Jumat semakin minggu esok ngalak Senin apa Jumat ngalak Senin apa Jumat mak kompak kau Senin. Nah artinya apa? Artinya orang itu kalau tahu nilai manfaatnya mereka terlekas oleh ning kemanfaat telur atau sebu terlekas oleh Fortuner kan penengan boleh de masa nyetera de masa ngisi bensin dan lain sebagainya. Nah suarganya kan apa orang mau mata anda lekas mati karena suarganya kacaan coba sama mele suarga nama telur atau sebu pasti mele telur atau sebu karena kelihatan langsung di depan mata. Nah tapi orang mukmin yang hatinya dibuka oleh Allah, hatinya ini lembut, dia tahu tentang kekuasaan Allah, dia tahu rahman rahimnya Allah, dia rindu dengan Allah sehingga dia ingin cepat-cepat berjumpa dengan Allah. Makanya Rasulullah mereka ketika para sahabat Umar malaikat maut mereka ragu, pilihan Rasulullah ya Rasulullah semangkin mereka pun jatuh tempo
pun bejena ajunan preman menghadap kepada Allah. Tapi ngereng ajunan ya Rasulullah, umpama empian tak kesokan, tak ekala semangken nyabeun empian kada beuna ajunan. Mun empian paling seneka kan alhamdulillah. Tapi Rasulullah minta nyawanya tetap diambil karena Rasulullah rindu untuk berjumpa dengan Allah. Jadi orang mukmin mereka rindu ingin berjumpa dengan Allah. Kiklar ya. Ada sudah terjadi perlemesan ya. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, padahal usia panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Mereka yang berharap demikian adalah orang Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril. Nanti di ayat yang berikutnya akan ada pembahasan tentang orang Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril. Jadi cuman lambe orang Yahudi amoso ke malaikat Jibril. Cuman semangken beda orang sing ngaku dadi malaikat Jibril. Oning ke Lia Eden ya. Lia Eden. Lambe kan ngetop neka Lia Eden. Lia Eden ngaku dadi malaikat Jibril. Beda orang bini namanya Lia Eden ngaku jadi malaikat Jibril. Beda orang laki namanya Muhammad Musaddiq ngaku jadi Nabi Muhammad. Kedua-duanya efek di polisi. Tolong pas tanya sama polisi, wahai malaikat Jibril, apakah kamu pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad? Ternyata tak kenal. Dua-duanya. Nah herannya orang model senekan kan pengikut sama bisa punya. Orang yang aku malaikat Jibril mereka mau beda sepak caje. Orang yang aku jadi Nabi Muhammad mereka mau beda sepak caje. Nah ini apa pembelajaran buat kita? Yang ngaji, di anak yang pengaji, jangan sampai terjebak ikut aliran-aliran sesat. Selanjutnya, Abu Aliyah dan Ibnu Umar mengatakan sehubungan dengan tafsir firman ini bahwa hal tersebut usia panjang tidak dapat menolongnya dari azab, tidak pula dapat menyelamatkannya. Jadi usia yang panjang itu tidak menunda siksa, usia yang panjang tidak bisa menyelamatkan seseorang dari siksa Allah. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam sehubungan dengan tafsir firman ini mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah setamak-tamaknya manusia kepada kehidupan di dunia daripada selain mereka. Orang-orang Yahudi ingin seandainya masing-masing dari mereka diberi umur 1000 tahun, padahal usia panjang itu sama sekali tidak dapat menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Seandainya dia diberi usia sebagaimana iblis, niscaya hal tersebut tiada manfaatnya bagi dirinya, mengingat dia orang-orang kafir. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah Maha waspada lagi Maha melihat semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya, baik amal baik ataupun amal buruk, dan kelak setiap orang yang beramal akan menerima balasan yang setimpal karena perbuatannya. Terakhir mereka bertamak. Karena kan orang Yahudi mereka orang yang paling tamak. Dan cara orang Yahudi menghancurkan umat Islam itu adalah dengan ditumbuhkan sifat tamak bagi tokoh-tokoh agamanya. Jadi yang diserang itu kiainya dulu, yang diserang itu ulamanya dulu, bukan cinta kepada Allah, tapi mulai muncul sifat tamak. Nah kalau sudah tokohnya tamak, maka diserang berikutnya pejabatnya, pedagangnya, petaninya, semua akhirnya menjadi orang yang tamak. Nah mereka terakhir bila bahas bab tamak, yang enak ngas tete jadi orang tamak. Tamak mereka bahasa Arabnya tomak. Tomak mereka terdiri dari 3 huruf, to, mim, ain. To mereka gulung tengana, mim mereka gulung cetaka, ain mereka raja tabukna yang ngata gula. Jadi tomak mereka adalah orang yang tidak pernah puas. Nah ini diceritakan suatu saat Rasulullah mereka
longku di terasnya Masjid Nabawi. Menyaman longku, tahu-tahu beda iblis lebet. Iblis neka lewat, nyambi persal lelemat. Neka belok kabi, jadi nyambi neka belok jalan neka sempoyongan. Akhirnya Rasulullah tanya ke iblis. Nah, di dalam kitabnya kan diterangkan bahwa iblis neka adalah makhluk setan toman leceh. Percaya empian iblis tak toman leceh. Empian digula ki toman leceh, tapi iblis tak toman leceh. Percaya lapantan. Nah, coba kita tes iblis neka leceh lapantan. Apanya Rasulullah ke iblis? Hei iblis, beneria ajaran mata sempoyongan yang dipersal lelemak neka isi nana apa iblis? Jawab sang iblis, ya Rasulullah, neka isi tamak ya Rasulullah. Macik banyak tamak terlemak, terlemak persal. Neka andin sama boleh iblis. Persal saya pertama ya Rasulullah, neka bagiannya pejabat. Buma bisa pejabat tamak. Kan dia sudah digaji oleh negara, mendapatkan fasilitas negara, kehidupannya sudah dijamin oleh negara. Mak bisa pejabat neka tamak. Dijawab oleh iblis, beda ya Rasulullah pejabat tamak. Neka pejabat yang suka korupsi, pejabat yang suka makan uangnya rakyat, sama EPK salam KPK, ngakui rompi orangnya, benih menyesal, benih kasta, malah dada-dada biar ada gelap. Neka pejabat saya oleh persal saya pertama. Beda nama sombong pejabat tamak. Berarti iblis tak leceh. Beda ongku pejabat tamak. Terus persal saya nomor 2 neka andin serah. Persal saya nomor 2 neka andin pedagang ya Rasulullah. Bapak beda dengan tamak. Umpama ada gen beres, kolaan 10.000, jual 12.000. Kan penonton 2.000, mak kita mak dagang neka, beda dagang tamak neka, bodoh ya Rasulullah. Bagaimana pedagang yang tamak itu? Pedagang saya sebut nipu timbangan, pedagang saya lecehkan, ada geng buah nama, buah najelok yang kebele manis, ada geng cukok nabucok yang kebele apa? Beda apa sombong? Berarti iblis tak leceh. Ongku iblis tak leceh. Saya nomor telok neka andin sama. Saya nomor telok neka jatana petani ya Rasulullah. Boma beda petani tamak, banyak petani. Banyak ya dinto petani. Ma beda petani tamak. Cerek petani neka mon panen, oleh sena kan banyak. Maki tamak yang tani neka. Sering orang mempanen kan meleh lemari, meleh kulkas, meleh jengka, meleh sepeda motor, setelah gagal panen jual kapi. Mak beda petani tamak, mau panen kan pesena ornena banyak. Beda ya Rasulullah. Neka petani saya suka ngalak uang kita orang benih tanah tibi tanemin, jadi benih bagian tibi neka tanemin, bengket neka geser, set, beda nama sombong. Banyak ya dinto, tak kompak ya. Berarti iblis neka tak leceh. Nah, saya nomor 4 neka andin pesera. Begini ya Rasulullah. Khusus kalung nomor 4 dan nomor 5, neka borong sarang orang setong. Neka persal borong persal setong. Neka masalah napon banyak. Pejabat kebagian persal setong, neka kerusakannya sudah luar biasa. Ada yang ada oleh persal setong, neka pun kacau neka. Petani oleh persal setong, neka pun kacau. Neka siapa mati oleh 2, neka siapa? Dijawab oleh iblis, ya Rasulullah, khusus persal keempat dan kelima, neka bagiannya para kiai dan para ustadz ya Rasulullah. Mak bodoh kiai tamak iblis. Enggak apa kiai tamak. Kan kiai neka kan oni ke halal haram, ngerti ke hukum-hukumnya Allah. Mak bisa kiai neka tamak. Ya Rasulullah, mon kiai tamak neka jenazah boleh ya Rasulullah. Bagaimana kiai yang tamak itu?
kiai yang tamak itu adalah kiai orang-orang yang tahu tentang ayat-ayat Allah, tapi dia menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dirinya sendiri, dijual ayat-ayat Allah untuk kepentingan golongannya, dijual ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah, mereka adalah kelompok kiai-kiai yang kebagian dua persal tamak mereka. Beda apa sopung kiai tamak? Banyak apa soni? Mak online sama. Gula pas mekel umpama beda kiai ada ke endi sabe pas nyalon lagi menang. Mereka ada remah pas oleh pas lemak ibu kopi. Nah, keton dulu ya. Every bonus terakhir cerita kiai tamak pas ambu gula preman mas. Jadi beda sama pesantren, makanya pian mereka menyari kiai STT, kiai semakin mereka beda kiai seikhlas, beda kiai tamak. Nah, mereka cerita tentang kiai tamak. Jadi oknum kiai, kalau kiainya bagus, oknum kiai. Beda sama pesantren zaman lambe, pesantren mereka masih pesantren tradisional. Nah, pesantren tradisional ini artinya santri mereka masa bibit, nyesat bibit. Mun zaman semakin kan pun maju, santri pun tak masak bibit beda kantin, malah semakin beberapa pesantren pun beda laundry, bisa nyesaki kelambina ke laundry, mun lambek nyesaki bibit masak bibit. Nah, mereka saking tradisionalnya karena masak bibit, santri mereka beda senenam jagung, beda senenam sabreng, beda senenam kacang, beda sengobu etek, beda saya ngobu ajem macam-macam, paling banyak ngobu ajem. Suatu saat pesantren mereka mengalami banyak kekacauan. Apa? Karena saben malam ajem elang setong. Pelengan santren mereka. Akhirnya mulai membentuk rapat meeting, rapat kerja. Apollo mereka para santren pas ngocak, Arya tak nyaman. Kiriman dari orang tua Ki Abid ajem bermalam elang setong, ini harus segera ditangkap siapa pelakunya. Akhirnya dari rapat mereka muncul satu kesepakatan akan dilakukan kegiatan namanya OTT. Apa OTT? Operasi tangkap tangan. Meskipun KPK sampai bisa OTT dengan pokok menko tendung bencet tendung men tendung kok tak tendung ada entek mereka apa troli tepat kol 2 malam pas ketemu beda malam masuk ke kandangnya aja santri. Begitu masuk ke kandangnya ayamnya santri ini, santri-santri mereka langsung tangkap tangan efek ke maling mereka sanlah efek ke terkejut ke santri mereka. Apa? Saya ngecok tempat kiai lagi. Kiai, kok anda ini kok mencuri Kiai? Padahal anda sendiri yang mengajarkan kepada saya, kepada kita semua santri-santri, bahwa pencuri laki-laki, pencuri perempuan dalam Al-Quran mereka falyaqta aydiyahuma, potong kedua tangannya. Bahkan Rasulullah sendiri bersabda, anakku Siti Fatimah umpama ketahuan mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ma'ajunan ngecok ya. Mereka kan tak cocok, kenapa saya kebentar sama saya akan lakok. Jarang kiai, tekak kiai tamak, karena mana kiai penter. Montak penter tak jadi kiai. Ngocol dalil kiai mereka. Bukan dia makoma tak ada pak koma-koma. Kan ya dalam Al-Quran mereka beda setengah ayat berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah. Ajem mereka ciptaannya Allah, ajem mereka endina Allah. Jadi ajem mereka halal kan ya enak. Santri neng kalau dalil ya. Akhirnya kiai klepan ke dalam santri kapan boleh palang kiai ya. Bener lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh kan bitabit karena santren ya. Manyaman abentah bitabit beda setong santren nemu enggak. Kiai neka kan mau berusaha
masih belum zamannya PMK ini. Akhirnya disepakati sampai mereka beli mumpung ya sobung Kiai Nasaren mangkat ke Kandeng Sampai beli sareng sampai apista pas agak rawon agak rendang agak macem-macem mon agak apa bayi mereka sampai dengan rawon apa boleh sate dinding ragi orang panjaman mereka olah rapi mon lestari santri masuk sobu kiai apa jeung imami lestari apa jeung tau abu apa kesampe maka kan jeung sampai na elang setong tetep cut salah sampai saya paling raja saya elang pokoknya santri nika tak sampai elang nika sapa sing ngecok tapi takok sing nyauta bede setong santri beungal abdi kiai mak bengan ngecok tangan sampai kan saya sudah mengajarkan ke kamu bahwa di dalam Islam orang ngecok neka ketok tangannya bahkan kebuna Rasulullah umpama Siti Fatimah ngecok Rasulullah hibit saya bekal ngetok tangannya mak bengan neka mak ngecok mata toh ocak di bentanan kok apa jawab santri alhamdulillah kiai lestarena ngaji semalam ke ajunan ayahnya semakin makoma dan gula pon depak ke makoma ajunan pon ngajarin ke gula lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh semua yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah ajum undina Allah sampai juga undina Allah ajum saya kebaik Allah sampai juga saya kebaik Allah jadi sampainya ke halal sebagaimana ajum semalam juga halal ya jangan kiai mau tak pentel tak jadi kiai bisa nyaut puane kiai iya cong engkau tahu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh semua yang ada di langit dan di bumi semua milik Allah engkau lihat oning tahu bahwa ajum sarang sampai saya kebaik Allah cuma saya jadi masalah kan kok kunara ajum ben mangana sampai di sana tingas tete cek sampai jadi orang ramah cek aku ke orang ramah hindari sifat-sifat ramah yang ada di dalam hati kita sudah niatkan kalau memang berjuang untuk Allah yakin Allah pasti akan menghidupi mencukupi kebutuhan hidup kita mungkin itu saja yang bisa disampaikan kita lanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan barokah bacaan sholawat semua kesulitan kita diangkat oleh Allah semua kesusahan kita dihilangkan oleh Allah diberikan penyelesaian terbaik diberikan rezeki yang barokah diberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat sallu ala Nabi Muhammad Ya Rasul salam
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat iman dan Islam yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Istiqomahkan kami di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Istiqomahkan kami di dalam menjaga ibadah kami. Istiqomahkan kami di dalam menjaga akidah kami. Istiqomahkan kami, keluarga kami dan keturunan kami untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan sakit, baik dirinya maupun keluarganya, melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, sembuhkan sakitnya, angkat sakitnya, jadikan sakit yang diderita menjadi penyebab terhapusnya semua dosa dan diangkat derajat yang mulia di sisimu ya Allah. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan kesulitan ekonomi, melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah kepada kami semua yang hadir pada malam hari ini rezeki yang banyak dan barokah. Lunaskanlah segala hutang-hutang kami, jauhkan kami dari rezeki yang haram, jauhkan kami dari riba, berikan kepada kami rezeki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami sadar bahwa waktu demi waktu yang kami lalui pada hakikatnya mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami masing-masing. Maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, jikalau seandainya telah tiba ajal menjemput kami, wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik, dalam kondisi yang terbaik, dalam waktu yang terbaik, dalam keadaan kami menjaga wudu, dalam keadaan kami istiqomah menjaga sholat, dalam keadaan kami membaca Al-Quran, dalam keadaan kami bersujud kepadamu, dalam keadaan kami menjaga ketaatan kepadamu, dalam keadaan kami menghindari semua maksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, baik dosa yang kecil maupun yang besar, baik dosa yang sengaja maupun tidak disengaja. Jadikanlah majelis yang mulia ini menjadi penyebab kami semua yang keluar dari majelis ini bersih dari dosa ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa besar yang pernah kami kerjakan di masa lalu. Jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini pernah berbuat dosa yang Kau murkai, pernah mencuri, pernah berzina, pernah berdurhaka kepada kedua orang tua, pernah berani kepada suami, pernah zalim kepada istri, pernah jahat kepada anak-anak, pernah melakukan hal-hal yang Kau murkai ya Allah, melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami ya Allah.
Jadikan kami semua keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Jikalau orang tua kami masih hidup, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya sudah wafat, saat ini mengalami siksa kubur, angkat siksa kuburnya ya Allah, ampuni segala kesalahannya ya Allah, masukkan kedua orang tuamu ke dalam surgamu ya Allah, kumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami di surgamu, sebagaimana kau mengumpulkan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan ujian pasangan, malas ibadah kepadamu, keras hatinya, istri yang durhaka kepada suaminya, suami yang zalim kepada istrinya, tidak mau ibadah kepadamu, tidak mau sholat, tidak mau bersujud kepadamu, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada pasangan kami, lembutkanlah hatinya, dan tabahkan diri kami di dalam menghadapi pasangan kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan anak yang durhaka, anak yang berani kepada kedua orang tuanya, anak yang tidak mau mendengarkan omongan orang tuanya, anak yang senang menyakiti hati orang tuanya, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak keturunan kami. Jadikan anak-anak kami min ahlil jannah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada kami, jadikan anak-anak kami anak yang mengatakan kami selamat di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, kami berdoa dan memohon hanya kepadamu. Kami yakin bahwa setiap doa yang kami panjatkan pasti akan Engkau kabulkan. Maka jangan Kau kecewakan setiap permohonan kami ya Allah. Kabulkanlah seluruh permohonan kami, terimalah setiap doa kami, hilangkan segala kesusahan kami, berikanlah ketenangan dan kedamaian di hati kami. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah, wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah, wa a'idna min mujibatin nadamah, innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitsna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pengajian 2 minggu yang akan datang akan diselenggarakan di kediaman Mbah Dira di Dusun Kerajaan Pucang Anom. Lokasinya di sebelah rumahnya Pak Mul Kripik Tape. Jadi pernah kemarin ya Pucang Anom tahu, yang di luar Pucang Anom perlu dikasih tahu. Kemarin pernah menyelenggarakan pengajian waktu pembukaan Insan Kamil yang kemarin itu, yang awal kemarin kan di Kripik Tape itu, Gang Kripik Tape. Itu sekaligus saya mumpung ingat juga tuan rumah pembukaan Majelis Insan Kamil angkatan yang sekarang, yang pertama kemarin itu namanya Bukia, betul ya? Nah kebetulan beliau wafat kurang lebih sekitar 10 harian yang lalu mungkin ya. Kita doakan, kita khususkan Al-Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan semua kebaikannya diterima, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Al-Fatihah. Sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.